sana apa nama buka puasa itu bukan di masjid, bukan di Oh, masjid saja. bukan di masjid saja Bukan di buka masjid puasa. saja. Terus di Tapi mana di tempatnya? setiap tempat di mana ada tanah lapang yang ada kadang Tanah yang ada kosong ya? tanah kosong, Tanah lapangan tanah ya? lapangan. Baik para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, tentunya pada kesempatan ini kita kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tiada kata yang paling indah serta paling mulia kita ucapkan hanyalah memuji syukur kepadanya. Karena kita diberikan nikmat yang begitu besar, baik secara lahir maupun secara batin, sehingga kita sempat lagi sama-sama menyaksikan bersama tentu video kesayangan kita ini, podcast kita ini, yaitu Mister Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada, melewati hari-hari Ramadan yang tentunya kita selalu berharap bahwa tentunya di dalamnya ada rahmat, ya, di dalamnya ada maghfirah, dan tentunya kita selalu mengharap ridhanya Allah, ada penggandaan yang terjadi di dalamnya, itu diafullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir narasumber kita. Saya perkenalkan, yaitu saudara, ya, atau ustaz ya, Muhammad Fajri, ya. Adik kita ini masih muda, lagi mengenyam pendidikan tentunya di Sudan, yaitu pendidikan bahasa Arab, tepatnya di International University of Africa, ya, di Sudan, berkedudukan di Sudan. Tentu kita mau curhat dengan Fajri ini terkait dengan fenomena-fenomena komunikasi yang terkait dengan interaksi sesama manusia setiap harinya, bagaimana sesungguhnya yang terjadi di Sudan, dan tentunya nanti kita akan coba sandingkan dengan apa yang terjadi di negara kita tercinta saat-saat bulan Ramadan. Ya. Assalamualaikum, Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, saya lihat dia nampaknya cerah ini ya. Baik ya, adik Fajri ini saya akan tanya-tanya mungkin sekitar 15 menit. Ya. Ya, tentu terkait dengan suasana Sudan ya. Saya belum pernah ke Sudan lagi nih. Itu kalau penerbangan ke Sudan berapa jam ya, Fajri? Dari Makassar kah atau dari Jakarta? Kadang dari Makassar, kadang kalau saya kebetulan dari Malaysia, kadang kalau Oh, ya kadang-kala dari Malaysia. ya bisa dikatakan dalam ya kalau Indonesia itu dalam 15 jam gitu. Oh, dari Indonesia 15 jam 15 jam ke Sudan. ya. Kalau dari Malaysia berapa jam? Kalau dalam 13 jam gitu. Dalam 13 jam. Ini Ustaz Fajri ini orang Indonesia kah orang Malaysia? Indonesia. Orang Indonesia. Kan juga Melayu. Oh ya, saya pikirnya orang Malaysia ya. Saya pun boleh sedikit cakap Melayu kan. Oh, boleh juga. Melayu Malaysia boleh lah. Dulu Malaysia duduk dekat mana ya? Saya dekat Penang. Dekat Penang. Oh, di sana ada satu university namanya University UUM ya. UM. Iya, apalagi nama tuh University Utara. Oh, University Kalau yang itu Penang di Malaysia ya. Oh iya, oke, baik. Iya. Baik saudara Fajri, tentunya saya akan tanya-tanya tentang bagaimana suasana Ramadan di Sudan. Kira-kira bisa kasih gambaran sedikit saja ya. Tentu ya bagaimana suasana Ramadan di Sudan. Karena tentu berapa kali di sana ya. Iya. Tahun berapa di Sudan? Saya tahun 2017. 2017. Oh, lama ya. Iya. Alhamdulillah bisa dikatakan 5 kali Ramadan di sana. Oh, 5 kali Ramadan. Iya. Ini pasti ini akan bercerita ya bagaimana suasana Ramadan. Silakan. Suasana Ramadan di Sudan. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Kalau Ramadan saya itu kadang indah, cukup indah kalau pendapat pribadi saya cukup indah. Indah. Mungkin bisa dikatakan yang dinanti-nanti para pelajar penuntut ilmu di Sudan sana. Oh. Ramadannya. Kenapa sampai dikatakan indah itu? Karena ya di sana kan
kita lihat ada kebaikan-kebaikan orang Sudan waktu bulan puasa, istilahnya bisa dikatakan juga sebagai mahasiswa kan kita kadang ekonomi ini. Jadi di bulan Ramadan itu kalau dikatakan kita tidak usah memikirkan yang namanya buka Buka puasa. puasa di rumah. Buka puasa rumah tidak dipikirkan. Orang kebanyakannya itu sebagai terutama kami sebagai mahasiswa kami akan buka puasa di luar bersama orang Sudan. Oh, bersama orang sudah. Iya. Oh iya iya. Oh, ini suasana Ramadan ya. Iya, suasana Ramadan. Jadi, Saudara Fajri, kira-kira apa yang membedakan ya suasana Ramadan di Sudan dengan suasana Ramadan di Indonesia? Boleh ceritakan sedikit? Kalau dikatakan Iya. apa yang membedakan, cukup beda jauh lah. Beda jauh. Dibandingkan di Indonesia. Salah satu. Beda Contohnya. salah satunya itu yang tidak pernah ada di negara Arab lain mungkin atau negara Asia lainnya mungkin. Oke. Jadi katanya yang namanya begal Ramadan. Ada begal Ada Ramadan. begal Ramadan. Bedanya kalau di Indonesia itu begal bukan begal Ramadan. Kalau begal di sini kan dihalang-halangi orang ya. Betul. Dipersulit orang, ditodong orang. Ya. Kalau di sana kan begal Ramadan ini maksudnya mereka akan menahan setiap mobil yang lewat atau motor atau siapapun yang lewat di tempat yang ada buka puasa, mereka akan menahan untuk berbuka puasa dengan mereka. Oh, menahan orang itu Ya, untuk menahan. berbuka puasa. Ya, Itu namanya dibegal ya. dibegal. Wah, itu Karena kadang orang Mesir kan jalanan umum mereka menahan mobil yang dari perjalanan jauh, Iya. tidak kira pun itu siapa, tidak memilih bangsa atau apa, tidak memandang. Siapa. Wow. Islam tidak Islam kadang mereka akan menahan juga untuk berbuka puasa bersama saat minimal kadang 1 jam sebelum berbuka puasa Berbuka? mereka sudah mengadakan begal Ramadan katanya. Oh. Itu begalnya bukan istilahnya bukan jalan-jalan kecil tapi di jalan besar, jalan umum. Ya, ya, ya. Ya. Itu makanan itu untuk acara buka puasa, apakah khusus di masjid saja atau ada tempat-tempat tertentu untuk buka puasa? Kalau umumnya kalau buka puasa di Sudan yang ini yang saya lihat di sana dan selama saya tinggal di sana, Masyarakat ya. sana apa namanya buka puasa itu bukan di masjid, bukan di masjid saja. Bukan di masjid saja Bukan di buka masjid puasa. saja. Terus di mana? Di setiap tempat, di mana ada tanah lapang, yang ada kadang Tanah yang kosong. ada tanah kosong, Tanah lapangan ya. Oke. tanah lapangan ada tanah kosong, akan ada setiap rumah akan membawa makanan yang dimasak di rumah mereka sendiri. Oh. Untuk disediakan. Jadi yang seperti yang saya bilang kenapa ditunggu-tunggu mahasiswa karena di sana banyak jenis makanan yang akan dirasakan. Betul. Jadi mahasiswa tidak perlu masak ya? Tidak perlu masak dan Jadi karena gratis. pada saat bulan Ramadan makan gratis ya? Akan gratis. Itu periuk satu bulan full. Periuk kuali harus digantung saja ya? Gantung saja. Kompor tidak menyala. Kompor tidak menyala. Dompet tidak menguras. Dompet tidak murah. Oh, luar biasa nih ya. Oh iya. Itu menjadi perbedaan-perbedaan ya. Ya. Nah, kalau begitu berarti seakan-akan ini ya masyarakat Sudan ini ada prinsip-prinsip Islam ini mungkin yang diemban itu. Kira-kira bagaimana itu? Kalau Sudan itu dia lebih kepada memuliakan orang. Dalam banyak dalam Islam kita keutamaan di dalam hadis kadang bagaimana memuliakan tetamu. Ya mereka itu bisa dikatakan mereka mengikuti prinsip-prinsip tersebut apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW kan. Mereka mengutamakan istilahnya mengutamakan tamu, istilahnya memuliakan lah, membesarkan tetamu mereka. Kalau bulan Ramadan kemuliaan kita bisa melihat kemuliaan Sudan, kebaikan orang-orang Sudan itu bulan puasa memang mau dikatakan tiada tandingannya lah. Oh, di Sudan itu ya? Iya, tiada tandingannya. Apakah semua orang terkesan seperti itu ya? Kalau dikatakan hampir 99% lah orang Sudan begitu. Bisa terkenal. Karena kan Sudan ini juga terkenal dengan mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Islam mungkin dikatakan terbanyak lah 97% katakan. Wow, cukup banyak ya? 97%. Iya. Oh, berarti apakah Sudan ini hanya satu negara begitu? Atau ada kapling-kapling lagi ya? Sudan hanya ada satu, tapi sekarang dibagi dua Sudannya, utama salah satunya Sudan Selatan. Oh, ada istilah Sudan Selatan. Yang kedua apa? Utara. Sudan Utara. Terus yang mayoritas Muslim di bagian Sudan mana itu? Yang utara. Kalau yang selatan itu mayoritasnya Kristen. Oh, itulah tadi yang 3% ya? 3%-nya. Tinggal di selatan, Sudan Selatan ya? Sudan Selatan. Jadi kalau dibandingkan dengan iklimnya itu ya, sesuai iklim Sudan Selatan lebih dingin kalau dibandingkan dengan yang Khartoum ibu kota ini panas. Oh, panas. Itu biasa sampai berapa derajat itu ya? Kepanasan di Sudan itu? Kepanasan di Sudan itu ya sampai 50 derajat. Wow. Pagi sudah bisa mencapai 30. Itu pagi jam 7 pagi sudah. Pagi jam 7? Jam 7 sudah 30 lebih ke atas. Kita ini di Indonesia kan kadang-kala maksimalnya 37 ya. Itu sudah panas sekali rasanya. Panas sekali.
Ini di Sudan sampai 50 derajat itu ya, Iya. 50 ke atas itu ya. Iya. Kayak Wah, kan sampai kadang yang membuat juga karena di sana juga ada kerasa kehidupan ya. Tapi indahnya itu di bulan Ramadan memang di cukup bulan indah. Ramadan ini. Ramadan cukup indah di Sudan. Heeh. Sampai ada pepatahnya senior Iya. sekarang yang membuatkan seperti hadis lah katanya man asya fi Sudan asya fi kulli makan. Katanya siapa yang hidup yang atau yang pernah hidup di Sudan nih dimanapun dilempar insya Allah akan hidup. Saking Oh, ketahanan di sana dengan ketahanannya. mentalnya ya. Siapapun yang Siapa pernah hidup di Sudan, maka dia bisa bertahan di bisa negara bertahan di lain. mana? Dimanapun dia ya. Dimanapun diangkat Wow. wow insya Allah. Artinya ya luar biasa Iya, tantangannya di luar Sudan biasa. ya. Iya. Oke. Berikutnya Pak Jri ya, tentu kita dalam sehari-hari ya melakukan proses komunikasi Iya, ya. Bagaimana interaksi antara masyarakat Sudan dengan masyarakat Sudan sendiri atau masyarakat Sudan dengan masyarakat asing atau pendatang dengan orang Indonesia. Bagaimana keadaannya itu ya? Bisa digambarkan? oh bisa kalau Ya. ini kan seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak membeda-bedakan, Oh, tidak tidak beda-bedakan. membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan, tapi Ah, yang kita kelihatan beda sendiri kalau macam kalau kita lihat itu kayak interaksinya kurang, ya, berarti itu dari orang selatan. Orang selatan kurang, tapi kalau sudah mayoritas yang aslinya di sana memang utara. tidak utara ini tidak Ya. membeda-bedakan mana orang Asia, mana orang ini, mana Cina, mana Indonesia. Tapi yang lucu mereka kalau kita melihat kita itu warna putih kulitnya, dibandingkan mereka sana kita kan gelap-gelap sedikit. Oh, Gelap-gelap. warna Ya, gelap-gelap sedikit. kalau mereka lihat kayak orang Asia pasti akan mengatakan orang ini orang Cina. Tapi mereka tidak membedakan. Mereka cukup, alhamdulillah mereka cukup terbuka kepada siapapun. Dia Dan dia gelap-gelap tapi manis ya. gelap-gelap dan manis. Iya, iya, Tapi iya. alhamdulillah karena mereka istilahnya hati mereka ya. Kita kadang tidak melihat penampilan. Iya, Kita yang betul. melihat hati. Betul. Kan kita tidak melihat covernya ya, Iya, tapi kita lihat hatinya ya. iya, Walaupun sedikit gelap-gelap, tapi sesungguhnya hatinya itu luar biasa jernihnya ya. iya. Yang Sangat betul, mencerahkan ya. betul. Dan dari orang Sudan sendiri saya cukup menyukai kalau mereka berbicara saat proses berinteraksi dengan Sudan. Iya. Karena setiap pembicaraan ada diselipkan doa untuk kita atau kita mendoakan mereka. Bagaimana contohnya? Contohnya Contohnya? kalau Iya. kita memberikan salam assalamualaikum setelah kita akan menjalankan dialog setelah selesai itu mungkin kita akan berbicara mungkin mereka akan mengatakan Allah yu'til afiyah Allah yubarik fi mungkin Allah berikan kamu kesehatan semoga Allah memberkati kamu jadi setiap pembicaraan kita dengan orang Sudan pasti akan ditutupi dengan kalimat-kalimat doa untuk kita dan kita juga mendoakan mereka Luar biasa ya ya. itu yang disuka dan Iya. kalau kita berbicara pun dengan mereka setiap pembicaraan pasti akan ada yang dikaitkan dengan agama karena mereka di sana pemahaman agamanya alhamdulillah mereka memahami Sudan ya. ya Sudan. Terus selama di sana ya, tentu ada kesan yang menarik ya. Kira-kira seperti apa yang kita ingat itu ya, Iya. selama di Sudan itu? Adakah sesuatu yang sifatnya luar biasa banget begitu ya? Kalau kesan kalau bagi saya tuh saya lebih suka Sudan. Biasanya saya suka semua keadaan Sudan. Iya, oke. Istilah kita kalau tak kenal maka tak cinta kan. Betul, Jadi betul. kalau mau saya menceritakan kesan-kesan, ya ada negatifnya, ada yang positifnya. Salah satu positifnya itulah keramahan orang Sudan yang mungkin kurang dimiliki dengan orang kita lah. Oh, keramahan orang Sudan itu Keramahan, ya? keramahnya orang Sudan. Maksudnya kita walaupun tidak kenal kan kita menegur sapa begitu. Iya. Seperti halnya sama juga orang di Malaysia begitu kan. Oh iya, di Malaysia pun Iya. seperti itu ya. Soalnya dalam budaya kita kan harusnya saling Saling menyampaikan. menyapa ya. Jadi mempererat silaturahim istilahnya. Silaturahim. Ya. Apalagi sama keyakinan, Pama Betul, ya. betul. Sedangkan beda keyakinan saja ya perlu kita hubungan Iya, silaturahim betul, ya. tetap terjaga ya. Kalau di sana nggak istilah kan mereka berdominan kepada mazhab Maliki tidak salah Maliki Iya. kan. Kita kan berbeda kita kan mazhab Syafi'i mereka tidak membanding-bandingkan mazhab. Oke. Itu enaknya di sana tidak membandingkan mazhab kamu mazhab apa oh cara kamu salah ini mungkin sebagian masyarakat yang melihat kita oh kamu kenapa melakukan ini tidak sesuai nah tapi ada kalangan yang akan ada yang menerangkan akan menjelaskan bahwa mereka daripada negara yang beriklim tropis dan Iya. di situ mereka menggunakan mazhab Syafi'i mereka menjelaskan kepada saudara mereka sendiri orang Sudan bahwa kami menggunakan mazhab Syafi'i istilahnya lah di sana kan Indonesia atau dengan Malaysia kan umumnya kita bermazhab Syafi'i kan Iya, iya jadi betul. mereka akan menjelaskan bahwa ini beriklim di daerah tinggalnya iklim tropis jadi mereka Tropis. menggunakan mazhab Syafi'i begitu lah jadi Jadi tidak ada kesalahpahaman kan ya tidak ada kesalahpahaman yang Iya. terjadi ya. Jadi tetap dia junjung tinggi ya nilai-nilai Iya. kemanusiaan, Iya. nilai-nilai keagamaan dengan baik Iya. ya, dan dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kira-kira
ada sesuatu yang perlu kita sampaikan terhadap audiens kita ini ya, terkait dengan Sudan ini ya. Mungkin ada satu narasi-narasi. Ya, Iya, kalau bagi saya kan sebagai masyarakat kita iya, harusnya itu kita bisa mengambil contoh lah, salah satu contoh bagaimana apa nama tentang kita beradaptasi dengan masyarakat, tidak saling membenci, iya, kita bertegur sapa walaupun kita tidak kenal, kita bertegur sapa, mendoakan saudara kita. Misalnya kalau saudara kita eh, ada masalah, kita membantu mereka iya, seperti halnya yang dilakukan orang Sudan, mereka saling gandeng membahu lah, saling membahu. iya, Mau- iya, iya. Luar biasa ya, Ya, Pak luar Jerry ya. biasa. Eh, eh. Baik. Eh, Baik para pemirsa sekalian, ini tidak terasa waktu ya. Kita sudah hampir selesai waktunya Ya, ya, Pak Jerry. Saya masih mau bertanya tapi ada waktu yang ya, membatasi kita ini, Pak Jerry ya. Baik para pemirsa sekalian, saya berpikir ini menarik. Ya, memang di negara-negara di dunia ini tentunya ya. masing-masing beda ya. Beda prinsip. Beda prinsipnya ya, beda budayanya ya. Saya teringat ya waktu di New Zealand ya, saya juga puasa di sana ya, sampai Lebaran di sana. Saya rasakan juga karena di sana itu adalah minoritas Muslim. Oh, Sehingga dihitung jari ya, pada saat pergi Lebaran ya. ya, Tentu beda dengan negara-negara seperti Sudan ya, ya. mayoritas Muslim. Tapi saya alami juga ada bagusnya, ya ada bagus-bagusnya kita itu ya, walaupun negara-negara minoritas. Kemudian satu, saya bandingkan lagi ketika di Malaysia ya, saya juga pernah tinggal di Malaysia. Bagaimana suasana Ramadan itu memang luar biasa juga ya pada saat bulan Ya, Ramadan benar, itu. benar. Masyarakat pelajar-pelajar itu dari negara asing, ya apalagi yang beragama Islam tentunya, yang melaksanakan ibadah puasa, memang kampus-kampus itu kadang-kala menyiapkan, ya, menyiapkan makanan itu. Biasanya kalau di kampus saya itu, Universiti Kebangsaan Malaysia, kalau saya tidak salah ingat dulu, mulai dari malam ke-15 itu sampai malam ke-30, sudah disiapkan sahur. Iya. Iya, jadi mahasiswa memang dipanggil, diundang untuk sahur di kampus masjid saja. Ah, Apalagi kalau buka puasanya ya. Ya, buka puasanya setiap hari ya memang sudah kita harus di masjid Iya. kampus ya. Baik mulai dari ringan sampai yang berat. Ya. Dan itu memang kampus sudah siapkan itu. Dan kemudian pada saat hari raya Idul Fitrinya memang disampaikan oleh panitianya itu bahwa semua warga negara asing yang masuk di negara ini, apakah pelajar atau pekerja, jangan tinggalkan tempat setelah selesai acara Idul Fitri, sholat Idul Fitri, karena pihak kampus, pihak masjid menyiapkan makanan untuk orang-orang pendatang atau orang-orang asing, baik dari Indonesia, dari Timur Tengah, atau dari negara-negara lain yang tentunya melaksanakan ibadah Idul Fitri di masjid itu. Ini tentunya orang Malaysia katakan ya, sungguh sangat baik ya untuk itu. Bisa dijadikan satu contoh ya, dijadikan patron ya, seperti di Sudan juga Iya, ya. betul. Eh, saya pikir itulah kesimpulan kita pada kesempatan ini. Tentu berbicara tentang apa ya, komunikasi lintas budaya di negara-negara lain. Sebagaimana selalu pepatah masih ada kita ingat ya, pepatah lama mengatakan lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalang, lain budaya, lain negaranya ya. Iya, sehingga dengan demikian tentunya walaupun kita berbeda-beda, berbeda negara, berbeda budaya, tetapi tentunya kita ambil intinya bagaimana yang terbaik untuk Iya, kita lakukan secara bersama ya. Iya, apalagi kita tentunya eh, orang-orang Muslim ya iya. maupun di luar Muslim itu tentunya harus menjalankan itu dengan baik. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah bincang-bincang kita selesai dengan saudara Fajri ya. Alhamdulillah. Terima kasih Fajri ya sudah hadir di podcast kita ini, Mr. Koronis. Apalagi dalam suasana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita penuh keberkahan hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan tentunya jangan pernah lalai menonton salah satu channel YouTube kita, podcast kita ini, Mr. Koronis. Komunikasi, romantis, dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini ada keberkahan dengan puasa kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.